Halo, apa kabar? Apa jadinya kalau perempuan itu menikah? Eh, Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih buat yang belum pernah menikah nih ya? Apakah dengan menikah itu kehidupan bakal mulus-mulus aja, senang terus, bahagia terus? Apakah menikah dengan orang yang kita cintai dan orang yang kita sayang itu bakalan bahagia terus? Nah, dalam buku ini dijelaskan secara eksplisit kehidupan seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan yang tadinya masih gadis kemudian menikah kemudian punya anak, dijelaskan alur-alurnya gitu, bagaimana dia menghadapi postpartum syndrome, kemudian bagaimana dia menghadapi baby blues, bagaimana dia menghadapi KDRT dari suaminya, bagaimana dia menghadapi suaminya yang tadinya baik-baik aja ternyata bisa jadi KDRT buat dia hanya karena kesulitan ekonomi gitu. Nah, selamat datang di Jurnal Pikiran Winan. Nah, oke, kita bahas ya, Lebih Senyap dari Bisikan karya Andina Dwi Fatma. Nah, buku ini bagus banget karena dia menjelaskan secara detail bagaimana seorang ibu muda dia itu menikah di usia muda banget gitu. Nggak dijelasin usia berapa, tapi yang jelas dia bilang dia di usia muda. Kemudian tapi menikahnya tanpa restu orang tua tanpa restu ibu. Dia si perempuan ini udah nggak punya papa ya, jadi dia punya mama. Jadi si perempuan ini menikah tanpa restu dari mamanya gitu. Terus dari pihak laki-lakinya, si mamanya juga nggak merestui pernikahan anaknya gitu. Cuman ketika mamanya si laki-laki ini wafat, akhirnya si laki-laki berani menikahi si perempuan. Akhirnya perempuannya kayak dibawa lari gitu. Jadi selama bertahun-tahun mereka menikah tuh si perempuan ini nggak menghubungi maminya gitu. Kemudian akhirnya mereka menikah bahagia, punya kayak pasangan muda umumnya gitulah, punya hidup berkecukupan, keduanya bekerja dan belum punya anak gitu. Tapi karena tuntutan sosial itu membuat mereka pusing, karena setiap hari ditanya kapan nih punya anak. Mungkin pakai cara ini berhasil loh, dituntut begitu terus. Akhirnya mereka capek, mereka akhirnya promil terus makin stres kan. Kalau makin stres kan biasanya seks jadi nggak berjalan dengan lancar ya. Akhirnya mereka tes kesuburan, ternyata dua-duanya subur, tapi entah kenapa belum dikasih, karena menurut dokter sekalipun ada dua organ yang merupakan ranahnya Tuhan, yaitu otak dan rahim. Nah, otak dan rahim adalah ranahnya Tuhan. Kemudian dia itu promil terus suatu ketika mereka menjalaninya dengan senang, akhirnya si perempuan ini si Amara, perempuan ini namanya Amara, si cowok ini namanya Baron, suaminya. Akhirnya si Amara ini hamil. Ternyata setelah melahirkan tuh dijelaskan secara eksplisit sekali bahwa rasanya sakit banget, dan rasanya saya sampai ngilu gitu loh. Bagaimana rasanya seperti ngilu ketika dijahit dan segala macam, ketika pembukaan. Dia benar-benar secara detail menjelaskan bagaimana rasanya melahirkan seperti itu. Kemudian muncullah si anak namanya Yuki. Nah, tiba-tiba si Baron ini kayak ketemu teman lamanya namanya Saliman. Nah, Saliman ini ngajak Baron supaya trading saham. Ternyata yang namanya trading saham hati-hati ya, bahaya banget kalau kita nggak hati-hati dan kita serakah dan serakus. Kalau kita selama trading saham kita gunakan yang hati-hati itu biasanya aman, tapi kalau kita mulai rakus, mulai serakah sama uang, itu biasanya awal kejatuhan dari kita. Nah, kemudian ternyata benar, karena mendapat uang banyak, akhirnya mereka mulai hidup sejahtera, dan akhirnya si Baron ini dengan PD-nya melepas pekerjaannya gitu. Sampai suatu ketika, padahal si Amara ini udah nggak bekerja karena dia hamil, melahirkan, menyusui, mengurus Yuki, nama bayinya Yuki ya, mengurus Yuki yang baru lahir. Kemudian akhirnya si Baron ini memutuskan untuk melepas pekerjaannya dan menjadi full time trading gitu. Ternyata dia sampai kehilangan uang 1,5 M.
rumah bapaknya digadaikan. Terus udah gitu rumah bapaknya digadaikan, jadi bapaknya dia udah meninggal juga, rumah bapaknya digadaikan. Kemudian sama uang tabungannya keluarganya dia, uang tabungannya si Amara juga diambil juga buat trading. 1,5 M ludes habis, rugi. Terus dia kayak orang bingung, setiap hari keluar, setiap hari ngedekem di ruang kerjanya. Sampai suatu ketika dia pulang-pulang tuh babak belur gitu, si Amara tuh nggak tahu dia kemana pergi. Terus sampai akhirnya si Amara nggak tahu dia kemana pergi, terus babak belur, pulang-pulang babak belur. Akhirnya mereka berantem, si Amara ditampar gara-gara Amara bilang, sebenarnya Mbak Rita tuh kakaknya si Baron. Mbak Rita, terus kemudian Saliman juga mau bantu, tapi kamu terlalu egois, kamu kayak si suaminya tuh kayak gengsi gitu, minta bantuan ke orang lain, karena itu kan kayak masalahnya dia sendiri gitu, karena akibat dia ngerasa bersalah, dia ngerasa harus menyelesaikan masalahnya itu gitu, namanya laki-laki mungkin kayak gitu ya, jadi gengsi gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya si Amara bilang, ini udah di bulan ketiga ada surat dari bank, kalau misalnya kita nggak cepat-cepat ngelunasin rumah, kita harus ngosongin rumah ini gitu. Akhirnya mereka pindah karena udah mau diambil sama bank rumahnya, dan bahkan mobilnya pun diambil dari bank, diambil leasing. Terus jadi semua asetnya habis. Terus kemudian akhirnya mereka pindah ke rumah kontrakan yang kecil. Di rumah kontrakan yang kecil si Baron nih kayak pengangguran gitu, nggak mau ngejagain Yuki. Akhirnya si Amara ini punya inisiatif untuk kerja lagi. Terus dia udah pulang udah capek, ternyata si Yuki juga nggak diurusin. Si Baron tuh nggak ngurusin rumah juga gitu, kayak pengangguran gitu, nggak mau jadi bapak rumah tangga, gengsi gitu. Akhirnya si Amara akhirnya kesel kan. Terus sampai suatu ketika dia kecapean, si Amara kecapean tidur, dia ketiduran saking capeknya. Terus sementara si Baron pergi karena marah, nggak tahu karena apa. Ini suka sering banget pergi si Baron ini, ninggalin tanggung jawab gitu. Sampai akhirnya si Baron ini sampai akhirnya si Yuki ini suatu ketika digigit tikus, sampai pipinya, kepalanya digigitin tikus. Terus begitu pas sadar si Amaranya bangun, dia tiba-tiba si Yuki udah nangis, teriak kenceng banget, ternyata badannya penuh darah, ternyata dia digigitin tikusnya langsung digebah. Terus si Amaranya ngamuk kan, kayak dia bingung. Akhirnya dia minta tolong tetangga untuk dianterin ke rumah sakit. Pas di rumah sakit itu dia baby bluesnya muncul gitu, sampai pengen ngebunuh anaknya sendiri pakai bantal. Didekap, terus cuman ditolong sama tetangganya namanya Macan, dipanggilnya Macan karena suka pakai baju-baju leopard, baju-baju kayak motif macan. Akhirnya dipanggilnya Macan sama si Amara. Si Macan ini tiba-tiba mendorong si Amara supaya si bayinya itu terselamatkan. Terus akhirnya mau nggak mau si Amaranya itu akhirnya pulang lagi ke rumah ibunya. Terus anaknya diurus. Akhirnya si Yuki tuh udah diperban, udah dijahit luka-lukanya. Kemudian kata dokter sih nggak akan meninggalkan bekas yang kelihatan jelas. Akhirnya si Amara tinggal sama ibunya. Si Amara ini sebenarnya pengen minta bantuan ibunya, cuman dia nggak tahan dengan kata-kata apa aku bilang, maksudnya karena ibunya selama ini tuh menentang pernikahan dia dengan Baron, karena namanya ibu udah ada firasat kalau misalnya aku jadi bahan pertimbangan aku juga sih, kalau misalnya aku ketemu cowok gitu ya, terus orang tua aku, ibuku gitu kan, bapakku udah nggak ada, ibuku nggak ngasih restu, mungkin aku bakal mundur, karena feeling orang tua tuh benar ternyata yang terbaik buat anaknya pasti gitu. Nah terus akhirnya dia ngurus perpisahan dengan Baron. Si Amara tinggal lagi sama ibunya Yuki, dan Macan ini tetangganya ini akhirnya dikasih pinjaman uang untuk sekolah lagi. Terus si Macan ini akhirnya disuruh tinggal barengan sama ibunya, sama ibunya Amara, maminya.
Ya udah deh, happy ending deh, akhirnya Amara jadi ibu tunggal. Ya udah, selesai ceritanya seperti itu. Sampai di situ dulu ceritanya. Mungkin moral of story-nya ini kali ya. Kalau kita memilih laki-laki sebagai perempuan, baiknya berasal dari restu orang tua. Restu orang tua itu penting banget, karena yang menentukan bahwa apakah kita hidup bahagia sama pasangan kita atau enggak gitu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga suka dengan konten review hari ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi langsung dari aku. Dadah.